Pesona mata uang digital atau cryptocurrency semakin memukau, apalagi seiring banyaknya fenomena borong kripto oleh para pesohor. Sebut saja Elon Musk yang borong Bitcoin yang kemudian mendorong harga Bitcoin mencetak rekor tertinggi sepanjang masa menembus level $48.000 per koin. Ada juga PayPal yang akhirnya memperbolehkan transaksi dalam platform ini juga melakukan pembelian Bitcoin. Lezatnya cuan dari cryptocurrency memang nampaknya tak lepas dari senggolan para pesohor dunia. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Pesohor Pom-Pom Kripto. Kita lihat yang pertama, ini pendiri sekaligus CEO Twitter Jack Dorsey dan juga rapper kenamaan Amerika Serikat Jay-Z mendonasikan 500 Bitcoin atau 23 juta dolar yang setara dengan 320 miliar rupiah untuk dana pengembangan Bitcoin. Yang pengembangan awalnya ini akan difokuskan di Afrika dan juga di India. Afrika dan India ini merupakan dua pasar yang menarik untuk memfokuskan pengembangan Bitcoin. Pasalnya, cryptocurrency telah tumbuh semakin populer di seluruh benua Afrika karena membuat transaksi lintas batas lebih murah. Sebelumnya, perusahaan lain yang didirikan Dorsey yaitu Square ini telah membeli 4.709 Bitcoin pada Oktober 2020 lalu yang setara dengan 50 juta dolar Amerika Serikat. Nah, Square sendiri diketahui sejak 2018 lalu memperluas layanan pembayaran seluler yaitu Cash App untuk mendukung perdagangan Bitcoin, bahkan untuk pengguna tanpa rekening di bank. Kemudian pada 2019 ini mereka meluncurkan Square Crypto yang memberikan hibah kepada para pengembang Bitcoin. Nah, menariknya lagi, seorang eksekutif Twitter mengatakan bahwa perusahaannya ini memang kini tengah mengkaji penggunaan mata uang digital lain yang nantinya ini akan digunakan untuk menggaji karyawan Twitter. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Tesla menjadi perusahaan otomotif pertama yang membeli Bitcoin. Tak hanya membeli sebagai aset, perusahaan mobil listrik tersebut ini juga bakal menerima transaksi cryptocurrency sebagai pembayaran mobilnya. Tesla ini memang mewacanakan akan mulai menerima pembayaran dalam Bitcoin untuk pembelian kendaraan produksinya dan akan mematuhi regulasi di masing-masing negara yang masih terbatas hingga saat ini. Nah, dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Securities and Exchange Commission atau SEC, disebutkan kalau Tesla ini telah membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar atau setara 21 triliun rupiah. Padahal sebelumnya di akhir tahun 2020 tercatat Tesla memiliki dana lebih dari 19 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai dan juga setara kas. Artinya Tesla ini telah mengkonversikan 7,9% kasnya ini ke dalam bentuk mata uang digital atau cryptocurrency. Nah, CEO Tesla Elon Musk ini memang akhir-akhir secara gamblang ya menunjukkan ketertarikannya pada Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Bahkan Elon Musk meyakini kalau mata uang kripto ini bakal bisa segera diterima secara luas oleh orang-orang dengan sistem keuangan konvensional. Nah, setelah memborong miliaran dolar, harga Bitcoin ini langsung meroket hingga 20% hanya dalam semalam. Tak hanya itu, pada pekan lalu Elon Musk ini kembali mencuit soal cryptocurrency. Kali ini bukan Bitcoin, tetapi Dogecoin. Nah, mata uang digital yang berlogo anjing Shiba Inu ini kalau kita lihat memang meroket gitu ya. Nah, lewat aksi pom-pomnya di Twitter, harga Dogecoin ini bahkan melesat dalam beberapa hari. Adapun nilai kapitalisasi pasar Dogecoin ini telah melesat lebih dari 1.500% sejak awal tahun ini. Nah, setelah beberapa hari Tesla menyampaikan membeli senilai miliaran dolar Bitcoin, nah Mastercard ini juga bakal menggelar karpet merahnya bagi cryptocurrency untuk melenggang. Di mana perusahaan raksasa kartu kredit itu akan mendukung penggunaan beberapa jenis aset kripto dalam jaringannya di tahun ini. Nah, Mastercard berencana untuk mengakomodasi nasabah merchant, kemudian juga pelaku usaha, baik secara tradisional atau kripto. Nah, rencananya penggunaan aset kripto ini akan dilakukan dengan cara penyesuaian nilai aset kripto terhadap mata uang tradisional melalui sistem Mastercard. Ketika pengguna melakukan transaksi pembelian, jadi ketika nasabah nanti ingin membeli item dengan Bitcoin, nah mitra kripto Mastercard ini akan mengubah mata uang digital menjadi mata uang tradisional dan kemudian nanti mengirimkan dananya melalui jaringan Mastercard. Nah, Mastercard ini memilih jenis kripto stablecoin yang seringkali mematok nilainya dengan aset lain seperti dolar Amerika Serikat sebagai alternatif pembayaran untuk nasabahnya. Sebagai informasi, untuk tahap awal Mastercard ini baru menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran dan bermitra dengan penyedia kartu kripto seperti Wirex dan juga BitPay untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini dilakukan agar ketika nasabah Mastercard ini membeli sesuatu dengan uang kripto, maka mitra perusahaan ini akan mengubahnya menjadi mata uang tradisional.
Nah, Bank New York of Mellon ini juga menjadi bank global pertama yang mengumumkan akan menyediakan layanan untuk mata uang digital. Salah satu bank tertua asal Amerika Serikat tersebut ini akan membentuk unit aset digital baru dan akan memperbolehkan nasabah institusinya untuk menabung kemudian mentransfer uang kripto lainnya yang seperti saat ini digunakan untuk kepemilikan tradisional seperti obligasi dan juga ekuitas Amerika Serikat. Nah, meningkatnya permintaan klien untuk aset digital, kemudian juga regulasi yang juga lebih jelas membuat bank yang didirikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat pertama ini semakin mantap untuk memperluas penawaran layanan mereka ke aset digital. Sejumlah analis dan pelaku pasar menilai semakin banyak perusahaan mulai menerima Bitcoin dan akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam permintaan di pasar yang pasokannya terbatas. Sementara itu, meskipun prospek Bitcoin dinilai cukup bullish untuk jangka panjang, tapi Bank of America mengatakan nih kalau rally kripto ini adalah the mother of all bubbles. Nah, jadi patut diwaspadai juga ya ini. Nah, sebenarnya cryptocurrency ini nggak cuma Bitcoin loh, ada beberapa jenis mata uang kripto lainnya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, saat ini sudah terdapat 5.000 lebih jenis mata uang kripto yang terdaftar di CoinMarketCap. Nah, di Indonesia saja pemerintah melalui Bapepti mengizinkan perdagangan 229 jenis mata uang digital atau cryptocurrency di bursa berjangka. Kita lihat di antaranya ini ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan aset kripto yang paling banyak diperdagangkan saat ini dan bahkan dijuluki sebagai the king of cryptocurrency. Bitcoin diluncurkan pada 2009 lalu. Ketika itu Bitcoin bahkan tidak bernilai sama sekali. Namun meski tak ada aset real sebagai aset dasarnya atau underlying, kini harga Bitcoin bahkan mendekati $50.000 per koin atau saat ini di kisaran $47.500 atau sekitar 661 juta rupiah per satu koinnya. Nah, dalam seminggu terakhir saja kalau kita lihat harga Bitcoin ini telah menguat 20,81%. Ya, malum saja lah ya, ini habis diborong pesohor dunia. Belum lagi beberapa bank investasi Amerika Serikat ini juga sudah menunjukkan sinyal-sinyal nih bakal mengadopsi Bitcoin dalam sistemnya. Nah, sebagai the king-nya cryptocurrency, market cap-nya Bitcoin ini pun cukup jumbo. Seharga 881 miliar dolar Amerika Serikat. Makanya banyak pihak yang meyakini kalau Bitcoin ini adalah emas digital baru. Kemudian kita lihat ada juga Ethereum. Ini untuk satu Ethereum ini seharga 24,5 juta rupiah. Aset kripto ini paling populer kedua setelah Bitcoin dalam kategori likuiditas. Tapi market cap-nya ini masih jauh dibandingkan dengan Bitcoin, yaitu 202 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, Ethereum ini merupakan platform terdesentralisasi yang bisa menjalankan protokol smart contract, yaitu sebuah aplikasi pemrograman yang bisa berjalan sendiri tanpa adanya downtime, kemudian sensor, penipuan, ataupun gangguan dari pihak lain. Selanjutnya ada Litecoin. Nah, untuk satu Litecoin ini seharga 2,8 juta rupiah. Nah, aset kripto yang didirikan mantan karyawan Google ini dikembangkan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan waktu transaksi dan juga bisa menurunkan biaya transaksi. Di mana proses penambangan yang sangat singkat, itu hanya sekitar 2 menit. Jadi nggak heran kalau aset kripto yang memiliki banyak kesamaan dengan Bitcoin ini juga cukup populer. Nah, dalam 7 hari terakhir saja, Litecoin ini telah meroket hingga 34%. Nah, kalau kita lihat ini market cap-nya 13,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi memang masih jauh ya antara Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, kemudian kita lihat juga ini yang belakangan ini menyita perhatian adalah Dogecoin. Dogecoin ini sebenarnya diperkenalkan sejak Desember 2013 lalu yang mulanya dibuat untuk lelucon semata. Aset digital ini tuh terkenalnya memiliki logo unik yaitu anjing ras Jepang Shiba Inu. Nah, sebelum borong Bitcoin, Elon Musk ini mengunggah beberapa tweetnya tentang Dogecoin pada awal Februari. Sampai belak-belakan nge-tweet Dogecoin ini adalah mata uang kripto orang-orang. Makanya Dogecoin ini bisa memiliki peminat yang berkembang cukup pesat hingga saat ini. Berkat pom-poman Elon Musk, kini Dogecoin ini sudah menjadi salah satu cryptocurrency dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di dunia, yaitu 7 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, di antara 29 kripto dengan market cap terbesar, harga Dogecoin ini dalam 24 jam terakhir terkoreksi paling dalam yaitu hingga 14%. Jadi memang aset-aset cryptocurrency ini semakin menjadi perhatian ya, mengingat sekarang yang memborong bukan hanya retail saja nih, tetapi juga berupa investor institusi seperti hedge fund maupun family office. Lantas sampai kapan nih cryptocurrency akan memberikan investor angpau yang tebal? Kita lihat saja perkembangannya.